Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Suci Afriani dengan NIM 3333240024 dari kelompok 27. Pada kesempatan video kali ini, di sini saya akan tutorialkan dari penyelesaian persoalan, yaitu dari pengujian hipotesis. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu persoalannya. Di sini terdapat 5 soal, namun hanya satu soal yang akan dikerjakan menggunakan software RStudio. Di sini pada persoalan tersebut kita diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud uji hipotesis, sebutkan dan menjelaskan langkah-langkahnya dalam pengujian hipotesis, terus perbedaan di antara di left tail test, right tail sama dan two tail, terus dan juga memberikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis yang kehidupan sehari-hari dan pada soal terakhir yaitu di sini kita akan melakukan pengerjaan menggunakan software Studio yaitu dengan di sininya Rectal. Yang pertama kita menjawab untuk nomor 1 sampai 4 terlebih dahulu. Nah, pada apa yang maksud dari uji hipotesis tersebut, di sini bisa dikatakan ya gitu ada dua penyusunan kata yaitu hypo dan tesis. Hypo sendiri mempunyai yaitu arti lemah kebenaran sedangkan tesis sendiri itu memiliki pernyataan atau teori. Jadi pada di hipotesis ini adalah kayak secara mempunyai arti sementara, tapi memiliki juga arti teori tersebut. Atau secara sederhana, atau secara sederhananya, yaitu mengambil keputusan apakah suatu dugaan atau pernyataan tentang populasi, atau misalnya dalam perbedaan atau nilai atau ada hubungan antar variabel, dapat diterima atau tidak berdasarkan bukti yang diperoleh dari data sampel penelitian tersebut. Terus, hipotesis nol atau H0 yang menyatakan tidak ada efek atau tidak ada hubungan, serta hipotesis alternatif uh, H1 yang menyatakan ada efek atau hubungan. Lalu menggunakan uji statistik dan aturan proporsi atau nilai probabilitas untuk menilai seberapa besar kecil kemungkinan hasil sampel muncul hanya karena kebetulan jika H0 benar. Pada pernyataan tersebut dapat didukung pernyataannya dengan sumber jurnal atau artikel pada di artikel pelatihan pengujian hipotesis statistika dasar dengan software dan dari konsep dasar penyusunan hipotesis dari Hamdani. Oke, lanjut nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Pada langkah-langkah hipotesis tersebut, di sini terdapat 5 langkah-langkah tersebut. Yaitu yang pertama adalah merumuskan hipotesis nol atau H0 dulu, dan hipotesis alternatif H1 dulu. Yaitu jika H0 menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan, misalnya tidak ada perbedaan rata-rata, sedangkan H1 menyatakan ada perbedaan atau hubungan yang ingin diuji. Terus lanjut, yang kedua adalah menentukan signifikansinya atau alfanya dan jenis uji arahnya. Yaitu dari uh, signifikansinya ini rata-rata itu memakai 0,05 alfanya. Dan uh, ditentukan juga uji bersifat dua arahnya, total atau satu arah atau one tail, serta memiliki uh, jenis statik ujinya, yaitu misalnya entah uji T, uji F, atau uji Z, atau uji C-square. Terus, yang C ini menentukan kriteria pengujian daerah penolakannya. Berdasarkan alfa, jenis uji serta sebesar sampel, menentukan nilai kritis, misalnya nilai T kritis, dan batas kriteria penolakan H0-nya, biasanya melalui tabel distribusi atau software tersebut. Angka ini memetakan daerah penerimaan dan daerah penolakan H0 di dalam distribusi sampling yang digunakan. Oke, lanjut pada eh, yang keempat, yaitu menghitung statistik uji dan nilai value-nya, yaitu menghitung nilai si statistik ujinya, yaitu menghitung apa namanya T hitung, Z hitung, atau F hitung berdasarkan data yang diperoleh. Terus lalu menghitung juga membaca si P-nya ini, yaitu peluang mendapatkan hasil sebesar atau lebih ekstrim jika H0 benar. Lanjut pada membuat keputusan statistik dan kesimpulan praktis. Itu dengan jika nilai min P kurang dari alfa,
maka H0 ditolak dan H1 dianggap didukung oleh data. Sebaliknya, jika minus P kurang dari alfa, maka H0 tidak ditolak, tetapi tidak otomatis berarti H0 benar. Kemudian diinterpretasikan kemudian ke dalam konteks. Jadi akan menyimpulkan apakah ada perbedaan hubungan atau pengaruh yang bermakna, serta mempertimbangkan keterbatasan data dan desain. Pernyataan ini didukung oleh analisis data penelitian kualitatif, yaitu oleh Akbar. Oke, lanjut pada nomor 3, itu perbedaan antara lifestyle test, lifestyle test, dan total test. Pada ketiga tersebut, letak perbedaan utamanya itu pada di arah hipotesis alternatifnya dan letak daerah penolakannya atau critical region. Terus, yang pertama itu adalah di lifestyle test, uji satu arah kiri, yaitu digunakan ketika hipotesis alternatif H. Satu menyatakan bahwa parameter populasi lebih kecil daripada nilai tertentu. Misalnya H0, mu lebih dari mu 0, dan H1, mu kurang dari mu 0. Daerah penolakan H0 terletak di ekor kiri distribusi, sehingga statik uji yang sangat kecil akan mengarah pada penolakan H0. Yang kedua adalah right tail test, yaitu uji satu arah kanan, digunakan ketika H1 menyatakan bahwa parameter populasi lebih besar daripada nilai tertentu. Misalnya H0, mu kurang dari mu 0, dan H1, mu lebih dari mu 0. Daerah penolakan H0 terletak di ekor kanan distribusi, sehingga itu sangat besar. Oke, lanjut pada di two-tail test, uji dua arah. Itu digunakan ketika H1 menyatakan bahwa parameter populasi berbeda dari nilai tertentu tanpa menentukan arah. Lebih besar atau lebih kecil, misalnya H0, eh, mu sama dengan mu 0, dan satu yaitu mu tidak sama dengan mu 0. Dalam uji dua arah, signifikansinya atau alfanya biasanya dibagi dua, sehingga daerah penolakan H0 ada dua kedua ekor distribusi. Statik uji yang terlalu kecil atau terlalu besar, baik di ekor kiri maupun kanan, dapat mengarah pada penolakan H0. Oke, lanjut pada soal nomor yang terakhir, yaitu nomor 5. Itu pada soal tersebut, yaitu sebuah perusahaan minyak goreng menetapkan bahwa volume rata-rata produk tidak melebihi 900 mili. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi yaitu 5%, dan ukuran sampel 25 botol diasumsikan bahwa volume rata-rata sebenarnya adalah 930 mili. Dengan standar deviasinya yaitu 50 mili. Hitunglah probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 rectile. Pada nomor 5 ini, silakan menggunakan software RStudio. Nah, pada soal nomor 5 ini, yaitu rectile atau dua arah, itu yang pertama kita menentukan hipotesis terlebih dahulu. Yang di sini adalah H0 sama dengan mu 0. Itu rata-rata volume produknya tidak melebihi 900 mili. Dan H1-nya kurang lebih dari mu 0, rata-rata volume produknya melebihi 900 mili. Oke, lanjut. Di sini kita ada menginput data yang diketahui pada soal tersebut. Yaitu dengan jumlah banyaknya atau N, di sini adalah 25 botol. Dan MN-nya adalah 900 mili. Itu pada tidak melebihi rata-rata volume produk tersebut. Dengan rata-rata volume tersebut adalah di 930 mili dengan sigma atau standar deviasinya di sini 50. Lanjut kita mencari nilai kritisnya. Itu itu dengan alfanya 0,05. Yaitu pada tingkat signifikansinya itu 5%, dan itu pada di alfanya dari itu 5% jadi 0,05. Terus nilai kritisnya ini adalah nilai uji Z. Terus yaitu dengan rumusnya kinorm 1 dikurangin alfa. Terus di sini kita print alfa. Sebelum itu kita running tersebut di sini. Dan didapat nilai Z-nya adalah 1,644. Lanjut kita menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0. Di sini titik kritisnya adalah di 916. Yaitu pada nilai di 916 ini, 916 mili ini merupakan batas kritis rata-rata sampel pada pengujian hipotesis. Artinya nilai ini digunakan sebagai batas untuk menentukan keputusan terhadap hipotesis 0 atau 0. Jika rata-rata si volume ini diperoleh dari pengujian masih kurang atau dari atau sama dengan 916 mili, maka hipotesis 0 diterima. Itu dengan rata-rata volume produknya tidak melebihi 900 mili.
Sebaliknya, jika volume rata-ratanya lebih besar dari 900 mili, maka hipotesis nol ditolak, yaitu rata-rata volume produknya melebihi 900 mili yang sudah ditetapkan. Oke, lanjut di sini adalah menghitung Z betanya kesalahan tipe 2, yaitu dengan rumus Z beta, yaitu X kritikal dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan sigma dibagi dengan akar dari N. Itu lanjut dengan beta. Betanya ini dengan binom itu Z betanya. Probabilitas gagal menolak H0 padahal H1 benar. Di sini kita running. Nah, berdasarkan dari perhitungan tersebut, uh, diperolehkan di sini yaitu 916 mili dengan bahwa asumsi si si rata-rata volumenya di sini adalah 930 mili. Terus peluang terjadinya kesalahan tipe 2 yaitu kondisi di mana pengujian tidak tidak mendeteksi bahwa uh, rata-rata volume produk tidak melebihi 900 mili itu sangat kecil, yaitu sekitar masih tergolong kecil, yaitu sekitar 8%, atau masih dalam batas, batasnya itu ada di 10%. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan eh, perusahaan tersebut gagal menolak hipotesis nol atau H0 dengan dan hipotesis alternatif H1 benar. Terus dengan demikian, metode pengujian yang digunakan sudah lumayan cukup 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 sangat baik dan lumayan cukup akurat untuk mendeteksi apabila rata-rata volume pada produk tersebut tidak melebihi 900 mili tersebut. Nah, sekian dari penyelesaian persoalan menggunakan pengujian hipotesis pada soal nomor 1 hingga nomor 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.